Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Silva Etnologi. Nah, di sini saya akan membahas bab 6, yaitu mengenai Linux installation, mengenai Debian dan Ubuntu Server Administration. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, download install VirtualBox, yang kedua install Debian, dan yang ketiga install Ubuntu. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu download install VirtualBox. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai poin-poin penting VirtualBox ya teman-teman. Di sini yang pertama sebagai platform virtual machine. Jadi aplikasi VirtualBox atau platform VirtualBox digunakan untuk membuat virtual machine ya teman-teman. Banyak juga platform yang lain seperti VMware dan Workshop, tapi itu berbayar, sedangkan yang gratis itu hanya VirtualBox ya teman-teman. Nah, lalu apa sih virtual machine itu? Jadi virtual machine itu digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer ya teman-teman, dimana ini adalah laptop teman-teman dan laptop virtual, dimana teman-teman bisa konfigurasi, membuat server dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini ada VirtualBox ORG ya teman-teman. Ini adalah website untuk mendownload VirtualBox-nya. Sekarang kita coba mendownload VirtualBox-nya ya teman-teman. Teman-teman pertama buka Google Chrome-nya. Yaitu teman-teman bisa ketik download VirtualBox. Teman-teman bisa klik yang ini. Nah, di sini banyak sekali pilihan ya teman-teman, mulai Windows host, Mac OS, Intel host, Mac OS Silicon host, Linux distribution, Solaris host, Solaris Box IPS host. Kita buka yang bawahnya ini, VirtualBox. Nah, di sini banyak sekali pilihan ya teman-teman, mulai dari 7.1, 7.0, 7.16, 6.1 ya teman-teman, banyak sekali ini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mendownloadnya, teman-teman bisa klik salah satunya ya teman-teman. Tapi teman-teman, untuk versi yang baru itu yaitu 7.1. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan Windows host, teman-teman bisa klik yang Windows host, lalu Mac OS, teman-teman bisa klik yang Mac OS, Intel host. Nah, ini ya teman-teman, ini banyak. Nah, jika tipe kalian ini, teman-teman bisa klik saja, lalu otomatis akan ke-download ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan Windows host, dan saya akan klik ini. Nah, di sini secara otomatis akan terdownload ya teman-teman. Nah, karena saya sudah mempunyai downloadannya, maka saya akan skip saja ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mendownload yang 6.1, teman-teman bisa ketik di sini 6.1. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, pada materi yang pertama hanya itu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu install Debian. Nah, di sini saya juga akan menginstal Ubuntu pada materi yang ketiga ya teman-teman. Mengapa sih saya memilih file ISO Debian dan Ubuntu? Karena
pada kedua file ISO ini memiliki konfigurasi yang berbeda ya teman-teman, dimana jika Debian itu menggunakan file ISO yang berbasis Linux ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka Google Chrome, lalu teman-teman bisa ketik Debian. Nah, di sini teman-teman pilih yang downloading Debian USB ini ya teman-teman. Nah, di sini ada berbagai pilihan, teman-teman pilih yang DVD/USB ya teman-teman, lalu yang AMD64. Ya, klik, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita pilih yang Debian 12.8.0 ini ya teman-teman. Nah, ini secara otomatis akan terdownload ya teman-teman. Karena saya sudah mendownloadnya, di sini saya skip saja. Nah, sekarang kita buka aplikasi VirtualBox-nya ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita kan pernah membuat virtual machine dan cara running-nya ya teman-teman. Nah, untuk yang lainnya ini dihilangkan saja ya teman-teman. Di sini langsung klik ini. Nah, untuk namanya saya akan ambil nama yaitu Debian. Nah, di sini tipenya otomatis akan mengganti Linux ya teman-teman, dan versinya yaitu Debian 64 bit. Finish. Kita setting terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ke storage. Nah, di sini empty. Lalu di sini masukkan file ISO yang tadi ya teman-teman. Lalu kita ke sistem. Nah, di sini base memorinya terserah teman-teman. Yang penting tidak melebihi base memori ya teman-teman. Nah, prosesornya di sini saya akan mengganti menjadi 3 ya teman-teman. Untuk kita oke. Nah, lalu kita start langsung. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh memilih bahasa ya teman-teman. Di sini saya akan memilih bahasa Indonesia, lalu lanjutkan. Nah, di sini saya akan memilih bahasa Indonesia dulu ya teman-teman. Lanjutkan. Nah, di sini untuk mengatur keyboard. Nah, untuk mengatur keyboard saya memilih Inggris Amerika. Lalu kita lanjutkan. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini ada nama host ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengganti namanya yaitu menjadi Silsa.
Terserah teman-teman, jika teman-teman tidak ingin mengganti, tidak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini nama domainnya. Di sini namanya silva.com. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini ada kata sambirut ya teman-teman. Ada kata sambirut ini seharusnya jika kita di lapangan itu kita harus membuatnya secara rumit karena biar yang lain itu tidak bisa masuk ke virtual mesin kita ya teman-teman. Tetapi kita masih belajar, maka kita menggunakan kata sandi yang mudah saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan kata sandinya yaitu K123. Di sini juga sama ya teman-teman. Kita lihat. Kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini nama lengkap dari pengguna baru. Di sini yaitu Silva. Lanjutkan. Nah, di sini untuk nama akun Anda Silva Irma ya teman-teman. Sama. Lanjutkan. Nah, di sini untuk kata sandinya saya akan membuatnya sama ya teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin beda tidak apa-apa, opsional ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Kita tunggu ya teman-teman. Di sini. Nah, di sini mengatur waktu ya teman-teman. Nah, di sini saya tinggal di Jawa Tengah, maka saya akan pilih yang WIB ya teman-teman. Lalu lanjutkan. Kita tunggu ya teman-teman. Di sini ada tampilan partisi hardi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan seluruh hardi. Lalu kita langsung lanjutkan. Nah, di sini ada pilih harddisk yang akan dipartisi ya teman-teman. Di sini cuma ini, jadi kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita pilih yang semua berkas di satu varsity, disarankan untuk pemula. Lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke harddisk. Lalu kita langsung lanjutkan. Nah, di sini jika Anda melanjutkan perubahan yang tertulis di atas akan tertulis di harddisk. Bila tidak, Anda dapat melakukan perubahan secara manual. Kita ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Kita tunggu di sini sedikit lama ya teman-teman.
Nah, di sini mengatur pengelola paket ya teman-teman. Di sini kita tidak, karena untuk mempercepat proses penginstalan ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, di sini gunakan suatu jaringan cermin atau mirror. Kita tidak. Kita lanjutkan. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini Anda selalu dapat mengubah pilihan Anda setelah ini. Dengan perintah ini ya teman-teman, kita tidak, lalu lanjutkan. Nah, di sini ada pemilihan perangkat lunak. Nah, di sini ada pemilihan perangkat lunak ya teman-teman, karena di sini kita akan Debian server, maka kita pilih yang Debian desktop dan perkakas sistem standar ya teman-teman. Ini kita bacakan. Nah, jadi kita memilih dua, yaitu Debian desktop dan perkakas sistem standar ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini pasang bot reader group ya teman-teman. Di sini pilih ya, lalu kita lanjutkan. Nah, di sini pasang bot reader group. Di sini saya pilih yang ini ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini kita tunggu. Di sini menyelesaikan instalasi ya teman-teman. Kita tunggu. Di sini menyelesaikan instalasi ya teman-teman. Silahkan dilanjutkan untuk buat ulang. Kita lanjutkan. Oke, kita tunggu. Nah, jadi ini adalah tampilan awal Debian server ya teman-teman. Kita mencoba untuk login. Nah, di sini kita masukkan kata sandi yang sudah kita buat tadi. Yang membuatnya yaitu kita tunggu. Di sini kita memilih bahasa ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita langsung login. Di sini Indonesia Latin. Nah, di sini layanan lokasinya kita lanjutkan aja. Nah, untuk akunnya ini kita lewati saja ya teman-teman. Oke.
Nah, jadi untuk penginstalan Debian server ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk materi yang ketiga atau yang terakhir ya teman-teman, yaitu install Ubuntu. Sebelum itu teman-teman bisa buka Google Chrome terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa ketik yaitu Ubuntu. Nah, di sini kita pilih yang Ubuntu ini yang atas. Nah, di sini banyak sekali pilihan ya teman-teman. Nah, jadi Ubuntu 24.04, Ubuntu 22.04. Nah, tapi di sini saya akan memilih yang Ubuntu 24.04 karena Ubuntu ini yang versi terbaru ya teman-teman. Klik. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu desktop image dan server install image ya teman-teman. Nah, karena kita akan membuat server Ubuntu server, maka kita pilih yang server install image. Klik. Nah, di sini otomatis akan langsung terdownload ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak akan mendownloadnya lagi karena saya sudah mempunyai filenya atau ISO-nya teman-teman. Kita skip saja. Nah, kita buka aplikasi VirtualBox-nya ya teman-teman. Nah, di sini adalah Debian server yang tadi kita buat. Sekarang kita membuat ulang lagi ya teman-teman, yaitu sama kita klik new. Nah, di sini kita memberi nama yaitu Ubuntu server. Nah, di sini tipe dan versinya akan otomatis mengganti ya teman-teman. Tipenya Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Kita ke hardware. Nah, untuk base memorinya di sini teman-teman bisa mengatur sendiri. Saya akan sedikit saja di sini ya. Dan prosesornya saya akan mengganti menjadi 3 ya teman-teman. Yaitu ke hardware. Nah, di sini lokasinya saya akan ganti ya teman-teman di forum ya tugasnya. Oke, saya ketika finish. Nah, kita setting terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ke storage, yang penting kita masukkan file ISO nya teman, yaitu yang ini. Nah, di sini kita langsung start saja ya teman-teman. Di sini saya akan mematikan internetnya terlebih dahulu ya teman-teman, karena proses penginstalan itu lebih cepat tidak menggunakan internet. Di sini kita enter. Kita tunggu ya teman-teman.
Nah, di sini untuk bahasanya saya akan memilih bahasa Indonesia. Tapi untuk memilih bahasa Indonesia ini tidak bisa menggunakan kursor ya teman-teman, tetapi menggunakan arah atas dan arah bawah. Kita arah atas, lalu kita enter. Nah, di sini kita down ya teman-teman. Untuk down kita pencet yang enter. Di sini juga kita down. Kita down lagi. Nah, untuk waktu address-nya karena saya belum pernah mengajari, saya langsung down saja ya teman-teman. Kita down. Kita continue. Kita continue, lalu kita down lagi, continue. Nah, di sini adalah membuat profil atau nama untuk virtual machine ya teman-teman. Namanya saya akan kasih untuk username-nya username-nya Irma, password-nya saya akan masukkan yaitu 23 lalu kita langsung down saja. Kita continue. Di sini kita, nah untuk keluar X-nya teman-teman bisa klik yang deskripsi ya teman-teman. Kalau kita down. Nah, di sini sudah memasang sistem ya teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah keluar rebootnya ya teman-teman. Artinya berarti install sistemnya berhasil ya teman-teman. Kita coba lagi teman-teman. Nah, jadi kalau ini tuh tidak apa-apa ya teman-teman. Ini tidak ada masalahnya teman-teman. Di sini kita kembali lagi. Login. Passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Ubuntu servernya yang kita buat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dokumen ini. Yang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching. Please subscribe.